Ya, kepada beliau Bapak Yusuf Bedros kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas moderasi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Budi Luhur dan SMP IT Miftahul Ulum, yang terhormat seluruh Dewan Guru dari SMP IT Budi Luhur dan SMP IT Miftahul Ulum, dan segenap panitia yang telah menyediakan seluruh perlengkapan atau kegiatan ini hingga terlaksana dengan sangat baik. Ya. Oke, 1, 2, 3. KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. dari ATP jadi hore. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi mulai berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ulang melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu lihat literasi atau lagu numerasi. Perencanaan pembelajaran kita buat berdasarkan standar proses penilaian dan PPA. Ini panduan penilaian asesmen. Oke? Ini udah kemarin. Yang kita bahas di sini ada 4. Jadi ada 4 step, 4 tahap. Pertama, jam pelajaran. Di jam pelajaran itu ada kegiatan intra, kegiatan proyek, semuanya disusun per tahun. Ya. Jam intra, jam proyek, semuanya disusun per tahun. Jadi sekarang itu kalau mau membuat alokasi waktu itu bukan alokasi waktu per minggu lagi, bukan. Dia dihitung per tahun. Organisasi, proyek, penugasan guru, jadwal KBM, jadwal proyek. Nah, tadi dengan kegiatan intra proyek JP per tahunnya kita bisa menduat yang kedua. Yang ketiga, ini intinya dari pembelajaran kita atau workshop kita, yaitu menganalisis CP menjadi TP dan menyusun ATP, KKTP, RPP atau modul ajar. Selanjutnya pembelajaran dan asesmen itu berdasarkan CP, TP, ATP, KKTP, RPP atau modul ajar. Selanjutnya nomor 4, pemilihan mapel. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini diperlukan untuk apa sih arah tujuan kita nanti mau pembelajaran apa tuh workshop kita. Dari perencanaan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran pada kurikulum merdeka. Setelah pembelajaran, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran. Asesmen, bagaimana prinsip-prinsip asesmen. Oke. Selanjutnya perencanaan pembelajaran, materi kita pertama. CP, TP, ATP itu berdasarkan BSKAP nomor 33 tahun 2023. Di revisi kedua. CP itu dari revisi tahun 2022. Ada mapel yang dihilangkan.
Setelah assessment Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Ini dia merevisi rapor kurikulum 2013 yang mana penilaian sikap menggunakan sikap KI1, KI2 ya, sikap sosial, sikap spiritual, sosial spiritual. Nah, untuk tahun 2021 nomor 21 tahun 2022 untuk untuk raportnya itu direvisi menjadi sikap profil pelajar Pancasila. Soalnya pembelajaran Kemendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Oke, bagaimana proses perencanaan pembelajaran dilakukan? Dari mana mulainya? Tadi kita sudah apa? Sudah nyanyi ya. Kita sudah tahu dari mana mulainya. Dari mana? CP dahulu. Ini dia betul. Pak Budi benar sekali. Dari CP memahami capaian pembelajaran. Kita nggak usah buat CP, cukup memahaminya saja. Kenapa? CP itu sudah lengkap. Di mana CP itu lengkap di sini? BSKAP nomor 33 tahun 2023. Ini CP semua mata pelajaran, halamannya ada 1800 sekian. Itu CP semua mata pelajaran. Tugasnya ambil dari 1800 itu CP-nya mapel dia di fase D atau di fase D ya, 789. Cukup dicomot aja, dijadiin satu lembar. Kan cuma satu lembar CP itu kalau udah diedit. Maksimal 2 lembar itu maksimal. Nah itu nanti diambil, itu jadi setoran. Nah, memahami CP. Oke. Habis CP kita merumuskan tujuan pembelajaran. Dari kalimat CP kita merumuskan tujuan pembelajaran. Itu tugas kedua kita. Itu sangat mudah, gampang ya. Tenang aja. Kalau nggak dikasih tahu caranya mah baru sulit. Kalau dikasih tahu, alah, ngonotok toh. Nah gitu ya. Saya pengen nanti dengar, alah cuma begitu doang. Pengen saya dengar itu, berarti berhasil pembelajarannya. Selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran. Ini mudah lagi nih kalau untuk pelaksana kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Sangat mudah ya. Karena mandiri kurikulum Merdeka itu ada 3 praktek. Mandiri belajar, mandiri berubah, sama mandiri berbagi. ATP selesai. Selanjutnya merancang pembelajaran. Jadi ada 4 tugas. Mantap. Praktik mengenal capaian pembelajaran. Oke Pak Yudi, saya kirim ya. Saya kirim ke Pak Yudi. Atau Pak Nurul WA saya dong nanti. Pak Nurul juga bisa. Yang Word atau PDF, langsung Word aja ya. Ya, langsung Word. Kita sudah dapat CP-nya. Kita lanjut materinya. Kita fokus lagi ke materi Bapak Ibu. Kita anggap selesai pembuatan CP. Tolong CP yang udah saya dipisah per mapelnya, di-upload ya. Setelah mengeksplorasi CP, udah ya kita mengeksplorasi sudah ya. Ada 1800 halaman. Apa yang saudara ketahui tentang capaian pembelajaran? Ini pertanyaan pemantik. Ini yang kita ketahui. Sadar tidak sadar, ini yang kita ketahui. Yang pertama, dari CP itu ada 2 komponen saja. Nanti kita buktikan. Komponen pertama ada kompetensi. Kompetensi apa saja yang ada baik pada capaian pembelajaran paragraf, yang paragraf yang di atasnya, maupun pada elemen-elemen itu yang di tabel. Ya. Selanjutnya lingkup materi. Lingkup materi, identifikasi lingkup materi sebaiknya gunakan standar isi sebagai pembanding. Isi standar isi itu adalah materi-materi yang ada pada mata pelajaran Bapak Ibu. Ya.
Kalau kita bisa lihat di permennya bisa, tentang standarisasi, bisa juga dilihat di buku dari kementerian kita download. Nah, buku guru, buku siswa itu ada materi-materinya. Materi apa aja sih? Nah, tapi kalau misalnya kita malas lihat dari CP-nya langsung bisa kita tahu. Pertanyaan untuk memahami CP. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai dicapai pembelajaran fase akhir? Di awal kalimat CP ada pada akhir fase D. Ada ya? Nah, itulah jawaban dari kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai dicapai pembelajaran akhir fase. Jawabannya ada di awal, pada akhir fase D. Terus kata ini gak panjang itu kalimat CP. Kata-kata kunci apa yang penting dalam CP? Itu adalah kompetensi dengan lingkup materi. Nanti kita tandai, kita stabilo. Bagaimana capaian pembelajaran dalam fase ini akan dicapai anak didik? Ya tentunya CP-CP kita analisis menjadi TSP. Oke. CP merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. KIKD dilebur jadi apa? CP ya. Pengintegrasian untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ditambah dengan karakter profil pelajar Pancasila. CP dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu. Kalau sekarang per fase. Fase yang paling pendek itu fase E, yaitu kelas 10 ya, per tahun. Kalau yang sebelumnya fase PAUD ada 2 tahun. Fase A ada 2 tahun, fase B 2 tahun, fase C 2 tahun, fase D 3 tahun. Fase E itu 1 tahun kelas 10 aja. Fase F 2 tahun. 11-12. Apakah saudara sudah mengenal CP? Sudah ya? Sudah ya? Kita masuk ke materi berikutnya. Merumuskan tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran membuat kompetensi dan lingkup materi konten. Yang dimana yang di CP kita ambil nanti. Kita praktek nanti ya, bareng-bareng. Oh ini kayaknya kita praktek Pak Yusuf sudah punya TP semua mapel. Enggak, kalau sekarang enggak ya. Jadi tetap kerjakan. Kalau CP tadi saya sudah kelompokkan ke mata pelajaran ya. Tapi kalau TP tidak saya tidak punya. Sebelum dulu, setelah dulu ada. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Karena nanti dari tujuan pembelajaran itu ada sub tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik mampu menggergaji, misal, itu kan tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran khususnya peserta didik mampu menggergaji kayu, gergaji besi, gergaji plafon, gergaji tembok, kan ada banyak tuh. Nah, itu contohnya. Jadi tujuan pembelajaran di sini maksudnya tujuan pembelajaran ini dari mana? Dari CP yang sudah kita kenali tadi. Alternatif merumuskan CP. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Ya, tadi yang saya sudah sering ulang-ulang. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Ya, sama ya. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Ya, nanti setiap guru diharapkan bisa membuat kalimat TP berdasarkan CP yang sudah dikelompokkan tadi. Menganalisis capaian pembelajaran. Ini materinya. Kita praktek. Diupload ke sini. Saudara dapat merumuskan tujuan pembelajaran enggak? Kita praktek sekarang. Oke. Nah ini tagihan membuat TP pada setiap mapel. Peserta didik memahami kita kok sini kompetensinya. Pentingnya pelestarian alam dan lingkungan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Ini yang lingkup materi. Kita dapat 2 TP di sini. Nah, Bu Yeti ini yang elemen lain, 4 elemen lainnya saya tidak bisa buatkan. Silakan buat. Kalau yang ini tinggal mendalami, saya buatin 2 elemen nih. Saya kasih bonus elemen berikutnya. Sama lingkup materinya 6 rukun iman.